Bismillahirrahmanirrahim. Bang Toha menuju ke depan. Dan di depan sini Bang Toha sudah melihat sebuah rumah yang begitu sangat besar. Biasanya kalau rumah yang besar seperti ini, rumah ketua kampung, sahabatku semua. Di Indonesia itu semua laku, sahabat-sahabatku semua. Kalau di Malaysia daun pokok kelapa terbiar, tapi kalau di Indonesia bisa jadi uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah Bang Toha sudah sampai di kampung halamannya. Kemarin ramai juga sahabat-sahabat daripada Malaysia. Bang, nanti kalau sudah pulang ke kampung, tolong Bang Toha sepilkan kampungnya seperti apa, suasana perkampungan di Indonesia, biar kita yang ada di Malaysia tahu seperti apa suasana perkampungan yang ada di Indonesia. Oke, kebetulan sahabatku semua, kali ini Bang Toha tengah perjalanan menuju ke rumah. Tapi sambil menuju ke rumah, di sini Bang Toha juga akan melewati beberapa perkampungan. Nah, sambil menuju ke rumah, Bang Toha ingin menunjukkan suasana perkampungan yang ada di Indonesia seperti apa, biar sahabat-sahabatku semua juga tahu. Ada juga yang berkomentar, Bang, keadaan di kampung aman-aman saja atau ada demo? Enggak, sahabat-sahabatku semua. Kalau di kampung ini enggak ada demo. Warga kampung itu lebih sibuk ke sawah, ke ladang. Kalau yang demo-demo itu berada di perkotaan. Oke, Bang Toha akan menunjukkan suasana perkampungan yang ada di Indonesia. Nah, di sini sahabat-sahabatku semua, kalau yang kaya-kaya, yang nggak punya, ya nggak punya gitu ya. Jadi kalau di Malaysia kan hampir sama rata ya. Tapi kalau di Indonesia ada sedikit perbedaan. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi, video ini sebagai bentuk informasi dan juga hiburan. Biar sahabatku saling mengetahui satu sama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Toha menuju ke depan. Dan di depan sini Bang Toha sudah melihat sebuah rumah yang begitu sangat besar. Biasanya kalau rumah yang besar seperti ini, rumah ketua kampung, sahabatku semua. Jadi rumah ketua kampung itu di sini memang begitu sangat mewah, sahabatku semua. Super mewah memang rumah-rumah ketua kampung di Indonesia itu, sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan rumah ketua kampung kan biasa-biasa saja. Tapi kalau di Indonesia, rumah ketua kampung super mewah. Ini kalau di Malaysia mungkin sudah rumahnya datuk ya. Nah, sekarang Bang Toha menuju ke depannya lagi, sahabat-sahabatku semua. Alhamdulillah untuk suasana di Indonesia saat ini tidak begitu terlalu kekeringan, sahabatku semua. Jadi warga di sini masih boleh menanam jagung di samping rumah. Jadi seperti ini suasananya. Jadi boleh menanam jagung di samping rumah. Lihat, begitu sangat terlihat damai, sahabat-sahabatku semua. Dan biasanya warga juga mempunyai hewan peliharaan seperti sapi, kambing. Ini rumahnya ada yang bertingkat juga, sahabatku semua. Dan sebelahnya situ warga sedang memanen hasil kacang. Dan ini merupakan salah satu area pegunungan juga, sahabatku semua. Maka dari itu juga banyak tambang. Kok banyak tambang sih? Banyak lori-lori truk yang memuat hasil tambang. Kalau mungkin ada perkataan sedikit yang salah, mohon maaf ya sahabatku semua. Sebab Bang Toha ini langsung real tunjukkan suasana di sini. Nah, lihat, meskipun berada di kampung, kalau yang kaya-kaya, yang biasa-biasa, sahabatku semua. Dan di sini memang untuk warga kampung di Indonesia jarang yang punya mobil. Jarang yang punya mobil. Kalau di Malaysia kan setiap rumah pasti ada mobilnya. Tapi kalau di sini kendaraannya rata-rata motor. Dan sebagian jalannya kadang ada bagus, kadang ada yang tidak bagus. Kenapa jalan di kampung kadang ada yang tidak bagus, Bang? Nah, ini Bang Toha jawab. Ya, Bang Toha akan jawab kenapa jalannya nggak seperti di Malaysia. Kalau di sini itu orangnya lebih kreatif, sahabatku semua. Jadi, halo. Kalau di sini kan jalannya lebih kreatif, ya kan, supaya pengendara motor itu berhati-hati. Tadi lupa
Harusnya Bang Toha bawa coklat ya. Nanti next lah Bang Toha membuat video akan bawa sedikit coklat untuk anak-anak. Dan warga memanen hasil panen jagungnya. Oke, Bang Toha akan menuju ke sana ya. Kira-kira ada kampung lagi apa enggak? Kalau tidak ada kampung lagi, mungkin Bang Toha akan patah balik. Oh, nampaknya di sini nggak ada kampung sahabatku semua. Ini mungkin area pertambangan. Jadi Bang Toha akan pusing balik sajalah. Area pegunungan. Biasanya memuat pasir kristal. Ada lori truk pula. Oke, Bang Toha menghindar di sini dulu. Ada lori truk, Bang Toha menghindar. Nanti pusing balik ke kampung sebelah sana. Jadi ini videonya tanpa di-skip sahabatku semua. Real, langsung. Jadi mohon maaf kalau mungkin ada kameranya agak goyang-goyang atau pengambilan gambar videonya agak goyang, os. Tuh kan ada lori. Nah, di sini warga biasanya memelihara sapi. 4 ekor, 3 ekor untuk kelangsungan hidup sahabatku semua. Nah, ini kandang sapi juga. Jadi setiap rumah itu punya sapi 2 ekor, 3 ekor. Sebagai bentuk aset tabungan sahabat-sahabatku semua. Sebagai bentuk aset tabungan. Jadi sewaktu-waktu misal kata gagal panen, nggak ada tanaman yang ditanam di kebun atau di ladang, bisa jual sapi untuk kelangsungan hidup. Jadi yang punya mobil itu bisa dihitung dengan hitungan jari sahabatku semua. Beda dengan suasana perkampungan yang ada di Malaysia kan. Video ini sekali lagi sebagai informasi dan juga hiburan. Kebetulan Bang Toha sekarang berada di kampung halaman ya. Dan biasanya Bang Toha kalau merantau itu juga ngevlog di perkampungan Malaysia. Ini ada mobil 1. Oh, ke sana juga ada mobil 1. Jadi bisa dihitung 1, 2. Ini mobil 1, mobil Avanza. Kalau di perkampungan ini mayoritas rata-rata warganya bekerja sebagai seorang petani. Jadi di sini kalau memanaskan jagung di tepi jalan seperti ini sahabatku semua. Dan di sini kulit jagung pun juga bisa dimanfaatkan untuk makanan ternak juga. Kalau di perkampungan Malaysia kan jarak rumahnya kan tidak begitu rapat. Tapi kalau di Indonesia memang sahabat-sahabatku semua jarak rumahnya begitu sangat rapat-rapat. Jadi kalau tengah hari seperti ini warga kampung sibuk ke kebun, ke ladang. Ini juga ada abangnya jualan pentol, bubur. Mas, oh ini kemana lagi? Ini apa nggak ada jalan ya? Oh, di sini sudah ada nggak ada jalan kayaknya. Bu, Assalamualaikum, mboten enten jalan nggih? Sakit tembus? Buntu? Oh. Oh, ternyata buntu sahabat-sahabatku semua, nggak ada jalan. Oke, Bang Toha akan cari jalan lain ya. Seperti inilah suasana perkampungan di Indonesia. Memang kebanyakan warga rata-rata punya hewan peliharaan. Jadi hewan-hewan ini merupakan salah satu investasi ya. Biasanya akan dijual saat anak sekolah memerlukan biaya yang banyak baru dijual. Selebihnya makan dari hasil pertanian. Di sini mencari barang bekas itu keliling seperti ini sahabat semua. Jadi keliling. Oke, Bang Toha patah balik. Jadi ini tanpa diedit ya sahabatku semua, langsung real kejadian
apa yang Bang Toha alami di depan mata. Jadi biar sahabat-sahabatku tahu keadaan kampung yang ada di Indonesia. Rata-rata warga di sini tanam jagung, karena kalau tanam jagung itu lebih mudah dan masa panennya juga nggak begitu terlalu lama. Biasanya kalau di kampung Indonesia, orang yang punya mobil itu sudah terbilang orang yang cukup berada lah, sahabatku semua. Tapi kalau di Malaysia memang rata-rata semua warga punya mobil. Di sisi lain, harga mobil di negara tetangga Malaysia lebih murah. Apalagi kalau beli mobil buatan Malaysia sendiri. Tentunya nggak begitu terlalu mahal. Dan biasanya warga yang berpenghasilan 1.600 ke atas pun juga boleh mengambil kredit mobil. Kalau selama Bang Toha merantau di Malaysia, memang hampir tidak pernah menemukan jalan kampung yang seperti ini. Sebenarnya ini kalau dibangun, nampaknya kalau dilalui truk besar pemuat batu pasir, tentunya juga cepat rusak, sahabatku semua. Apalagi di sini truk atau lori yang besar ini muatannya begitu sangat banyak. Kalau di Malaysia jual minyak eceran, atau kalau di Indonesia bensin eceran, itu di sini dijual terbiasa ya. Tapi kalau di Malaysia nggak ada. Kalau di Indonesia jual minyak eceran atau jual minyak di tepi jalan seperti ini hal biasa. Tapi kalau di Malaysia tidak ada yang jual minyak eceran atau bensin eceran, karena di Malaysia, di beberapa pekan atau kampung, stasiun minyak itu sangat dekat, tidak begitu sangat jauh ya. Kalau di perkampungan Indonesia rata-rata stasiun minyak begitu sangat jauh. Jadi warga di sini juga memanfaatkan untuk jual minyak eceran atau bensin eceran, sahabat-sahabat semua. Bang Toha akan menuju ke ujung sana lagi, biar sahabat-sahabatku juga merasakan suasana kampung di Indonesia. Bang Toha ajak jalan-jalan selagi Bang Toha berada di kampung. Dan di sini juga sebagian masyarakatnya masih ada yang menanam padi juga. Hal biasa yang sering terlihat di Indonesia, banyak ibu-ibu yang mencari rumput. Tapi kalau di Malaysia, pemandangan seperti ini tidak pernah saya lihat. Jadi orang Indonesia itu meskipun sudah berumur, kalau hidup di kampung, ibu-ibu, bapak-bapak, mereka masih senantiasa bekerja keras. Kalau yang masnya ini tengah mengangkat pupuk. Pak, jadi mengangkat pupuk ini biasanya dibawa ke ladang-ladang. Dan biasanya kalau perairan pertanian di sini menggunakan sumur. Seperti itu sahabatku semua, sumur-sumurnya. Oke, kita lanjut ke depan lagi. Ini
ini suara anginnya agak keras sahabatku semua, sebab anginnya agak begitu kencang. Dan di sini seusai menanam padi ditanami jagung. Ini ada ibu-ibu yang mencari rumput. Jadi kalau tengah hari macam ini, ibu-ibu di sini yang memelihara kambing ataupun memelihara lembu, mereka mencari rumput untuk dikasih ke peternaknya. Di Malaysia banyak rumput subur-subur, tapi di Malaysia jarang warga yang memelihara kambing ataupun lembu atau sapi. Nah, itu bapak-bapak mencari rumput juga. Dan pemandangannya juga sangat menarik sahabat-sahabatku semua. Lihat rumputnya pun menghijau sangat. Dan saya pun juga ingin turun, tapi saya akan ketepikan ya. Karena pemandangannya sangat cantik sahabatku semua. Jarang-jarang Bang Toha balik kampung melihat suasana sawah yang sebegini bagus. Bang Toha parkirkan dekat tepi jalan. Nah, di sini bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bang Toha akan turun. Dan di sana ada masjid juga sahabatku semua. Nanti Bang Toha juga akan menuju ke sana. Paling enak kalau punya rumah dekat tepi sawah seperti ini sahabatku semua. Apalagi kalau kita sarapan pagi sambil memandang keindahan sawah padi. Tentunya juga akan menambah cita rasa makanan yang kita makan, meskipun makanan tersebut terlihat sederhana. Dan seperti ini suasana persawahan yang ada di Indonesia sahabat-sahabatku semua. Namun sayangnya Bang Toha itu nggak punya sawah ya. Kalau punya sawah yang seluas dari sana ke sana, ya nggak usah merantau Bang Toha. Cukup di rumah mengelola sawah, mengelola ladang. Dan aktivitas pakcik-pakcik di Indonesia kalau tengah hari seperti ini, cari rumput. Dan di era zaman sekarang, jarang sekali petani muda, sahabat-sahabatku semua. Rata-rata kalau di kampung, terutama di kampungnya Bang Toha juga, petani itu usianya sudah berumur. Jadi di sini warga yang berumur itu justru menjadi seorang petani. Dan beliau katanya mempunyai lembu 4 ekor. Jadi harus cari rumput tengah hari, nanti pukul 4 balik. Jadi seperti ini sahabat-sahabatku semua, suasana kehidupan di Indonesia. Kalau kita jadi petani memang harus rajin-rajin cari rumput juga untuk makanan hewan ternak kita yang ada di rumah. Dan di kampung di Indonesia rata-rata kalau petani pasti punya hewan ternak. Dan di depannya Bang Toha ini ada petani juga yang membawa basikal sambil membawa pokok jagung. Jadi pokok jagung di Indonesia juga dimanfaatkan sebagai makanan ternak. Kalau di kampung seperti ini sahabat-sahabatku semua, basikal itu juga masih digunakan sebagai alat transportasi. Yang di sebelah jalan ini adalah tanaman tembakau sahabat-sahabatku semua. Bang Toha jarang melihat pemandangan seperti ini di Malaysia. Pakcik-pakcik cari makanan ternaknya memang tidak ada. Kalau di Malaysia misal kata ada peternak, itu pun caranya juga lebih modern. Jadi biasanya kalau tidak dilepaskan di sawit, mereka akan istilahnya membuat kandang besar ya. Tapi kalau di perkampungan Indonesia ya seperti ini sahabat-sahabatku semua, kehidupan suasana di kampung Indonesia. Oke, Bang Toha akan menuju ke depan lagi biar sahabat-sahabatku juga tahu suasana masjidnya seperti apa. Nah,
Bang Toha tunjukkan juga ya sahabat-sahabat semua. Dan lihat di sini ada tanaman jagung yang begitu sangat subur-subur. Kalau berkendara motor di Indonesia perlu berhati-hati, karena kadang-kadang tiba-tiba kita akan menemukan sebuah sumur. Nah ini dia, ini sangat berbahaya sahabatku semua. Ini bayangkan, ini lubangnya itu begitu sangat dalam. Misal kata hujan ya kan, misal kata malam-malam itu membahayakan diri. Dan inilah suasana masjid yang ada di perkampungan Indonesia sahabatku semua. Jadi Bang Toha hari ini memang full akan mengajak keliling sahabat-sahabatku semua melihat suasana kampung-kampung yang ada di Indonesia. Kali ini Bang Toha akan masuk ke dalam. Nah, biar sahabat-sahabat juga tahu kehidupan perkampungan di Indonesia seperti apa. Kita masuk ke sini. Ini adalah masjidnya. Dan di sini kalau tengah hari digunakan untuk anak-anak mengaji sahabatku semua. Dan ini sekolahannya seperti ini. Sekolahan yang ada di perkampungannya Bang Toha Indonesia. Di sini warga sedang memanen hasil jagungnya, dikeringkan. Nanti kalau sudah kering akan dijual. Kalau tengah hari seperti ini, anak-anak kampung di Indonesia itu dia sekolah mengaji sahabatku semua. Jadi mengaji di masjid. Masjid yang tadi kebetulan juga berdekatan dengan pondok pesantren sahabat-sahabatku semua. Tadi ada azan, jadi Bang Toha berhenti sejenak untuk tidak bercakap sahabat-sahabatku semua. Nah ini dia hewan peliharaan orang kampung. Jadi minimal kalau di kampung itu mesti punya hewan ternak lembu. Jadi lembu-lembu inilah yang menjadi salah satu investasi penting bagi orang kampung sahabat-sahabatku semua. Memang di perkampungan di sini pun juga sama sahabatku semua. Jadi kalau yang kaya kaya, kalau yang nggak punya ya nggak punya begitu. Dan pada akhirnya Bang Toha justru tersasar. Ini ada adik bocil-bocil. Halo dek. Halo. Tahu Ipin Upin? Tahu Ipin Upin? Ipin Upin tahu? Ipin Upin tahu nggak? Upin Upin tahu nggak? Tahu? Upin Upin dari mana? Oh dari Malaysia. Oh suka film Ipin Upin? Di sini sahabat-sahabatku semua film Ipin dan Upin memang sangat populer sekali
di Indonesia. Jadi anak-anak di sini pun juga sangat menyukai film Ipin Upin. Padahal ini kampung yang termasuk agak pedalaman sahabatku semua. Oke, Bang Toha melanjutkan perjalanan selanjutnya. Dan biasanya kalau warga kampung akan membuang kotoran lembu atau kotoran kambingnya di belakang rumah sahabatku semua. Ya karena tiada tempat pembuangan yang khusus, jadi mereka membuang di belakang rumah. Kemudian nanti kalau sudah kering akan dibawa ke sawah atau ladang untuk pupuk. Oke, Bang Toha lanjut perjalanan selanjutnya. Mungkin video ini agak panjang, tetapi mudah-mudahan sahabatku juga terhibur dengan videonya Bang Toha. Bisa Bang Toha ajak jalan-jalan ke suasana perkampungan yang ada di Indonesia. Halo Dek. Upin-upin Malaysia. Upin-upin botak katanya sahabatku semua. Oke, Bang Toha akan lalu jalan yang agak sempit ini ya. Mudah-mudahan bisa tembus ya sahabatku semua. Karena Bang Toha pun juga tidak hafal betul jalan di perkampungan ini. Apakah di sini ada jalannya atau tidak? Kita coba aja lah. Nanti perumpama nggak ada jalannya ya terpaksa Bang Toha patah balik. Oh, ternyata ini bukan jalan nampaknya. Ada jalan nggak ya? Cobalah. Bismillah aja. Oh, ini tembus ke kampung sebelah sahabatku semua. Jadi videonya Bang Toha ini benar-benar real ya sahabatku semua, langsung tanpa di skip-skip. Oke, Bang Toha akan naik. Oh, tapi ternyata abangnya ini mau turun. Jadi Bang Toha menepi terlebih dahulu. Seperti biasa, di sini depan belakang rumah orang kampung pasti ada lembunya. Kalau di perkampungan Indonesia, sahabat-sahabatku semua, di sini memang agak ada sedikit perbedaan. Tapi biasanya warga dalam soal bab sampah mereka ini mandiri. Jadi biasanya warga akan membakar sampah tersebut ya, kalau sampahnya plastik. Jadi tidak ada mobil angkutan sampah seperti yang ada di Malaysia, yang dimana setiap rumah pasti akan memiliki tempat sampah. Dan nanti biasanya mobil-mobil pengangkut sampah akan keliling kampung. Tapi kalau di Indonesia, kalau di kampung-kampung seperti ini, bab soal pengelolaan sampahnya dilakukan secara mandiri. Lihat, di area perkampungan pun kadang-kadang juga ada perumahan yang cukup mewah, sahabat-sahabatku semua. Seperti biasa, kalau suasana perkampungan seperti ini, banyak anak-anak kecil yang main layang-layang. Saya akan coba tanya adiknya. Awas deh, awas deh, awas deh, awas deh, awas deh. Awas deh. Halo. Halo dek. Tahu Ipin Upin? Tahu Upin Upin? Upin Upin dari mana? Dari Malaysia. Tahu semuanya ya? Tuh kan, anak-anak di sini pasti hafal Upin Upin. Oke, sahabatku semua, kali ini Bang Toha mau balik dulu. Next, insya Allah Bang Toha akan buatkan video selanjutnya yang menarik. Coba tulis di kolom komentar, sahabat-sahabatku semua, ingin Bang Toha jelajah desa mana lagi atau jelajah
perkotaan, silakan tulis di kolom komentar. Jadi Bang Toha mau balik terlebih dahulu sahabatku semua, karena sudah pukul 4. Kalau di Malaysia kan pukul 4 Indonesia, pukul 5 Malaysia ya. Jadi mau mandi, kemudian Bang Toha juga mau berkunjung ke rumah saudara untuk berbagi oleh-oleh daripada Malaysia yang kemarin Bang Toha bawa. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan videonya Bang Toha channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.